Yo Ilur, selamat datang di channel Dulur Otomotif. Kali ini di depan saya sudah ada Moge yang mengadopsi desainnya konsep cruiser. Ya layaknya kayak Harley Davidson gitu lur. Inilah Honda Rebel 500. Info lebih lanjut bisa cek di kolom deskripsinya. Motor ini sih pastinya gagah, performa mumpuni ya sesuai harganya. Seperti apa sih spesifikasi serta fitur lebih lengkap dari motor ini? Apa menariknya? Jadi simak sampai habis. Kita mulai dari segi desainnya. Memang si Rebel 500 ini timeless ya, jadi tidak lekang oleh waktu. Gayanya retro, kesan modern gitu, jadi ya semakin menarik untuk dimiliki nih. Di bagian depannya sudah terlihat nih, dari model spionnya model bulat, stang terlihat dari depan, speedometer juga terkesan bulat bentuknya, headlamp juga sama. Kesan retro klasik tuh dapat banget di motor ini dengan adanya lampu sen yang warnanya kuning, jadi kesan motor zaman dulu ya. Di bagian suspensinya memang belum USD, tapi diameternya cukup besar, sewapunya dan 41 mm. Spakbor kecil, ada reflektor nih di samping. Velgnya modelnya kayak gitu, kecil-kecil kayak jari-jari, dan profil bannya menggunakan 130/90 ring 16. Ini ABS 2 channel ya. Untuk diameter disc brake-nya sih cukup lebar, memang belum wave disc, namun kalipernya Nissin punya nih. Bannya gunboot nih, punyanya Dunlop. Soal pengereman sih ini bisa diandalkan. Masalah berat gimana nih bang? Bobotnya ya sekelas Moge pastinya lebih berat karena 190 kg dan mempunyai ground clearance jarak terendahnya 136 mm dari tanah. Jadi naik motor ini tuh nggak perlu yang postur badan tinggi ya. Enak lah, jadi pilihan alternatif buat dulu-dulu juga. Tapi harganya ya segitu. Dan kalau soal engine-nya bisa dilihat sendiri, ini mah keker banget lor. Full black dan berkapasitas 471 cc. Tipe mesin liquid cooled 4 stroke dan ini 8 katup DOHC parallel twin engine nih secara keseluruhan, full injection dan rasio kompresi 10,7 banding 1. Tenaganya, powernya mencapai 35,2 kW di putaran mesin 8500 rpm. Torsinya menembus 45,8 Nm di 5500 rpm. Dan ini mempunyai diameter 67, langkahnya 66,8 mm. Kapasitas olinya 2,5 liter. Ini posisi jarak terendah ke tanah nih sama dengan NMAX yang lama nih. Hampir mirip sih. Tentunya motor ini menggunakan 6 speed percepatan. Sedangkan frame yang dipakai ini steel diamond, warna hitam rangkanya. Tangkinya berkapasitas 11,2 liter. Jadi cukup banyak. Kalau bisa dilihat posisi berkendara sih ini santai banget ya, karena stang tinggi, dudukannya yang rendah. Tampilan speedometernya nih kayak gini nih, bulat, kesannya ini sih retro tapi modern, namun LCD-nya kecil sih di situ. Beragam informasi ada, cukup multifungsi juga. Di bagian holder kiri, pengaturan seperti biasa ya, high beam, low beam, lampu sen, klakson kayak gitu. Di bagian koplingnya sendiri ini sih sangat ringan, jadi
tidak melelahkan untuk tangan kirinya. Semua serba hitam ya, di bagian stang juga. Holder kanan ada engine cut off, mode hazard, dan electric starter. Model dari master remnya nih. Motor ini memiliki ketinggian tempat duduknya, joknya ini 690 mm. Model dari joknya sendiri memang terlihat enak diduduki, yang depan lebih lebar kayak gini. Terus dia model terpisah, yang belakang lebih kecil, jadi modelnya mengikuti garis bodi belakang nih, spakbornya. Lampu di bagian belakang stop lamp nih kesannya memang unik, klasik, dengan lampu sen terpisah warna kuning, jadi kayak ya kesan zaman dulu lah. Tentunya kesan klasik di motor ini membuatnya tak lekang oleh waktu. Ya memang benar sih. Di bagian belakang velgnya senada dengan yang depan, dan profil bannya yang berbeda, 150/80 ring 16, tentunya sudah tubeless. Diameternya ini lebih gambut, lebih lebar lagi daripada yang depan. Sudah disc brake, lebih kecil sih untuk ukurannya, tapi ini tetap sudah ABS. Kalipernya Nissin punya. Suspensi menggunakan warnanya hitam juga ya, jadi semua serba hitam. Menggunakan Showa 95 mm. Knalpotnya ini sih memang bentuknya kayak gini ya, mungkin diganti dengan aftermarket lebih oke, yang lebih compact gitu. Nih suspensinya, jadi dia twin tube suspension, bisa diatur prelude-nya 2 step adjustable ya, untuk meredam getaran. Ini sih pastinya lebih optimal. Armnya tuh modelnya dia nggak terlalu besar ya, namun solid sih, kayak bulat-bulat gitu. Pijakan kaki yang belakang nih modelnya juga kayak aluminium, lebih panjang juga, kayak gini nih, model ada gerigi-geriginya kan. Lalu di bagian pijakan kaki yang depan ini lebih condong ke depan ya, bukan ke belakang seperti motor sport, bisa dilipat juga loh ya. Oke sih, mantep. Gimana lur? Siap nggak nih untuk meminang si Rebel 500? Memang harus perlu ya budget cukup lah, karena harganya memang fantastis. Overall sih motor ini bisa diandalkan untuk yang hobi, dan untuk pilihan alternatif dengan moge yang lainnya, ini sih bisa menjadi salah satu pilihannya. Dari segi fitur, spesifikasi, ini sih sangat mumpuni. Desainnya juga timeless lah. Ya wes, ngono lalu review singkat mengenai motor ini, dan ojo lali tinggal nolek. Salam dulur otomotif.